Selamat bertemu kembali adik-adik sekalian. Kembali lagi bersama saya dalam video penjelasan hierarki dalam Gereja Katolik. Beberapa hal yang akan saya jelaskan dalam video ini. Yang pertama, arti dan sejarah hierarki dalam Gereja Katolik. Kemudian ajaran kitab suci tentang hierarki dalam Gereja Katolik. Kemudian saya akan menjelaskan dasar kepemimpinan hierarki dalam Gereja Katolik. Kemudian struktur kepemimpinan hierarki dalam Gereja Katolik, kemudian fungsi khusus hierarki, dan yang terakhir corak kepemimpinan hierarki dalam Gereja Katolik. Kita lihat yang pertama, apa itu hierarki? Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, hierarki adalah urutan tingkatan atau jenjang jabatan atau pangkat kedudukan. Kemudian hierarki juga berarti organisasi dengan tingkat wewenang dari yang paling bawah sampai yang paling atas. Kemudian yang ketiga, hierarki adalah kumpulan pembesar gereja yang diatur menurut pangkat. Kemudian secara etimologis, kata hierarki berasal dari bahasa Yunani, dari kata hierarki, yaitu dari kata hieros yang artinya jabatan dan dari kata arkos yang berarti suci. Dengan demikian kita bisa mengartikan hierarki sebagai jabatan suci. Itu berarti adik-adik sekalian bahwa yang termasuk dalam hierarki adalah mereka yang mempunyai jabatan karena mendapat penyucian melalui tabisan. Maka mereka sering disebut sebagai kuasa tabisan. Dan orang yang termasuk hierarki disebut sebagai para tertabis. Namun adik-adik sekalian, pada umumnya hierarki diartikan sebagai tata susunan. Hierarki sebagai pejabat umat beriman Kristiani dipanggil untuk menghadirkan Kristus yang tidak kelihatan sebagai tubuhnya, yaitu gereja. Sekarang kita lihat sejarah hierarki. Yang pertama kita lihat zaman para rasul. Adik-adik sekalian, awal perkembangan hierarki adalah kelompok ke-12 rasul. Kelompok inilah yang pertama-tama disebut rasul. Rasul atau apostolos adalah utusan. Akan tetapi, setelah kebangkitan Kristus, sebutan rasul tidak hanya untuk kelompok ke-12, melainkan juga utusan-utusan lain selain kelompok ke-12 itu. Bahkan pada akhirnya, semua utusan jemaat dan semua utusan Kristus disebut rasul. Lama-kelamaan, kelompok rasul lebih luas daripada kelompok ke-12 rasul. Sesuai dengan namanya, rasul diutus untuk mewartakan iman dan memberi kesaksian tentang kebangkitan Kristus. Yang kedua, zaman sesudah para rasul. Adik sekalian, setelah ke-12 rasul tidak ada, muncul aneka sebutan seperti penatua-penatua, rasul-rasul, nabi-nabi, pemberita-pemberita Injil, gembala-gembala, pengajar, episkopos, dan diakons. Dari sebutan itu ada banyak hal yang tidak jelas arti dan maksudnya. Namun pada akhir perkembangannya, ada struktur dari Gereja Santo Agustinus dari Antioquia yang mengenal sebutan penilik atau episkopos, penatua atau presbiteros, dan pelayan atau diakonos. Dan struktur inilah yang selanjutnya menjadi struktur hierarki gereja, yang mana ada uskup, ada imam, dan diakon. Di sini yang penting bukanlah kepemimpinan gereja yang terbagi atas aneka fungsi dan peran, tetapi yang penting adalah tugas pewartaan para rasul. Lama-kelamaan menjadi tugas kepemimpinan jemaat. Yang berikut kita lihat ajaran kitab suci, terutama berkaitan dengan panggilan dan pilihan menjadi gembala. Adik-adik sekalian, ajaran kitab suci tentang hierarki dan panggilan dan pilihan Tuhan menjadi gembala dapat kita baca dalam Injil Yohanes bab 21 ayat 15 sampai 19. Ada beberapa hal penting yang dibicarakan dalam teks tersebut berkaitan dengan panggilan dan pilihan Tuhan menjadi gembala bagi domba-dombanya. Yang pertama, panggilan dan pilihan menjadi gembala didasarkan pada kasih karunia Yesus Kristus. Adik-adik sekalian, Yesus Kristus memilih Petrus menjadi gembala dan pemimpin kawanannya, walaupun Petrus sering ceroboh dan labil. Bahkan
Petrus pernah menyangkal Yesus sampai 3 kali. Pemilihan oleh Tuhan sungguh berdasarkan kasih karunia-Nya semata. Manusia tidak memiliki andil apa-apa untuk dipanggil menjadi gembala Kristus. Jadi di sini yang utama dan pertama adalah kasih karunia Kristus kepada manusia. Yang kedua, yang dituntut dari manusia adalah kasih. Adik-adik sekalian, yang dituntut oleh Tuhan dari Petrus dan semua penggantinya hanyalah kasih. Kasih dapat menghapus banyak dosa. Mungkin Tuhan berpikir seorang pemimpin yang tahu kelemahannya akan bersikap penuh pengertian dalam memimpin orang lain. Petrus akan banyak belajar dari kelemahannya, dan yang penting adalah cintanya kepada Tuhan tidak diragukan. Yang ketiga, Yesus adalah pemilik domba, hierarki adalah gembala. Adik-adik sekalian, sekalipun Petrus sebagai gembala atau siapapun yang menjadi gembala, Yesus selalu menyebut domba-domba itu sebagai domba-dombaku. Kawanan domba itu tidak menjadi milik sang gembala manusia. Tidak seorang pun dapat menggantikan Yesus. Di sini kita bisa memahami bahwa pemilik domba adalah Yesus Kristus. Kita atau orang-orang yang dipanggil dan menjadi bagian dari hierarki, mereka adalah gembala domba-domba Kristus. Yang keempat, gembala atau pemimpin gereja harus mengasihi Yesus. Adik-adik sekalian, dari beberapa penjelasan di atas, kita bisa memahami bahwa seorang pemimpin gereja atau gembala dalam gereja Katolik adalah orang yang sangat-sangat mengasihi Yesus dan bersedia menyerahkan nyawanya untuk Yesus dan untuk umat gembalaannya. Yang berikut kita melihat dasar kepemimpinan hierarki dalam gereja. Adik-adik sekalian, kepemimpinan dalam gereja diserahkan kepada para hierarki. Konsili mengajarkan bahwa atas penetapan ilahi, para uskup menggantikan para rasul sebagai gembala. Konsili suci ini mengajarkan dan mengatakan bahwa Yesus Kristus, gembala kekal, mendirikan gereja kudus dengan mengutus para rasul seperti dirinya diutus oleh Bapa di surga. Para pengganti para rasul, yakni para uskup, dikehendaki oleh Yesus menjadi gembala dalam gerejanya sampai akhir zaman. Di sini kita bisa melihat bahwa para uskup yang ada sekarang diharapkan oleh Yesus untuk menjadi gembala umatnya, menggantikan ke-12 rasul. Pernyataan di atas dimaksudkan bahwa dari hidup dan kegiatan Yesus timbullah kelompok orang yang kemudian berkembang menjadi gereja seperti yang dikenal sekarang ini. Proses perkembangan pokok itu terjadi dalam umat perdana atau sering disebut gereja perdana, yakni gereja yang mengarang kitab suci Perjanjian Baru. Jadi adik-adik sekalian, dalam kurun waktu antara kebangkitan Yesus dan awal abad kedua secara prinsip terbentuklah hierarki gereja yang dikenal sekarang ini. Karena itu adik-adik sekalian, wujud gereja perdana beserta struktur kepemimpinannya menjadi patokan atau menjadi dasar bagi perkembangan gereja selanjutnya. Yang berikut kita lihat struktur kepemimpinan hierarki dalam gereja. Adik-adik sekalian, secara struktural kepemimpinan dalam gereja sekarang dapat diurutkan sebagai berikut. Yang pertama, Dewan para Uskup dengan Paus sebagai kepalanya. Yang kedua, Paus. Yang ketiga, Uskup. Yang keempat, Imam. Dan yang kelima, Diakon. Sekarang kita melihat fungsi khusus hierarki dalam gereja Katolik. Adik-adik sekalian, seluruh umat Allah mengambil bagian di dalam tugas Kristus sebagai nabi, yakni tugas untuk mengajar,
imam tugas untuk menguduskan, dan raja tugas untuk menggembalakan. Dan pada kenyataannya umat itu tidak seragam. Maka gereja mengenal pembagian tugas tiap komponen umat. Ada hierarki, ada biarawan-biarawati, dan ada awam. Menjalankan tugas dengan cara yang berbeda-beda. Berdasarkan keterangan yang telah diungkapkan di atas, fungsi khusus hierarki adalah sebagai berikut. Yang pertama, menjalankan tugas gerejani, yakni tugas-tugas yang langsung berkaitan dengan kehidupan beriman gereja, seperti pelayanan sakramen-sakramen dan mengajar. Itu tugas pertama dari hierarki. Yang kedua, menjalankan tugas kepemimpinan dalam komunikasi iman. Di sini hierarki bertugas mempersatukan umat dalam iman dengan petunjuk, dengan nasihat-nasihat, dan dengan teladan hidup yang baik. Yang terakhir kita lihat corak kepemimpinan dalam gereja Katolik. Yang pertama, kepemimpinan dalam gereja merupakan suatu panggilan khusus dan campur tangan Tuhan merupakan unsur yang paling dominan. Adik-adik sekalian, kepemimpinan gereja tidak diangkat oleh manusia berdasarkan bakat, kecakapan, atau prestasi-prestasi tertentu. Kepemimpinan dalam gereja tidak diperoleh oleh kekuatan manusia sendiri. Yesus pernah bilang, "Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu." Adik-adik sekalian, kepemimpinan dalam masyarakat dapat diperjuangkan oleh manusia, tetapi kepemimpinan dalam gereja tidak dapat diperjuangkan oleh manusia. Yang kedua, kepemimpinan dalam gereja bersifat mengabdi dan melayani dalam arti semurni-murninya. Walaupun ia sungguh mempunyai wewenang yang berasal dari Kristus sendiri. Yang ketiga, kepemimpinan gerejani adalah kepemimpinan melayani, bukan untuk dilayani, sebagaimana yang ditunjukkan oleh Yesus sendiri. Karena itu, Paus disebut sebagai servus servorum Dei, atau hamba dari hamba-hamba Allah. Yang keempat, kepemimpinan hierarki berasal dari Tuhan. Adik-adik sekalian, kepemimpinan hierarki dalam gereja itu adalah berasal dari Tuhan sendiri. Oleh karena itu, manusia tidak dapat menghapusnya. Adik-adik sekalian, kepemimpinan dalam masyarakat dapat diturunkan oleh manusia karena memang kepemimpinan dalam masyarakat diangkat dan diteguhkan oleh manusia. Sangat berbeda dengan kepemimpinan dalam gereja. Ia dipilih dan diangkat oleh Tuhan sendiri. Demikianlah adik-adik sekalian, beberapa hal yang bisa saya jelaskan tentang hierarki di dalam gereja Katolik. Terima kasih atas perhatian adik-adik sekalian, dan terima kasih Anda telah mengunjung channel saya. Sampai jumpa di video selanjutnya.